Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Amalia Koreaina dari Dream Team. Nama saya Rana Mikirani dari kelompok Dream Team. Nama saya Nur Azhara Dimauliday dari kelompok Dream Team. Nama saya Tzkia Salwa Azizah dari kelompok Dream Team. Nama saya Naya Nur Aini dari kelompok Dream Team. Kali ini kami semua akan membawakan sebuah podcast yang berisikan kisah inspiratif Dari Bu Susi Pujastuti. Yuk disimak. Susi Pujastuti, lulusan SMA yang sukses menjadi Menteri Kelautan Indonesia. Meski terlihat selalu sukses dalam usahanya, Susi Pujastuti ternyata memiliki banyak kisah jatuh bangun di kehidupannya. Akan tetapi, berkat kegigihannya, kini beliau jadi salah satu tokoh wanita paling berpengaruh di Indonesia. Susi Pujastuti lahir tanggal 15 Januari 1965 di Pangandaran, Jawa Barat. Beliau lahir di keluarga yang cukup berada dengan orang tuanya yang merupakan seorang peternak sukses menjual kerbau dan sapi potong. Saat Susi Pujastuti duduk di bangku kelas 2 di SMA 1 Yogyakarta, beliau dikeluarkan dari sekolahnya karena keaktifan beliau dalam gerakan golput. Setelah dikeluarkan dari sekolahnya, beliau memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan sekolah dan lebih memilih untuk menggeluti dunia bisnis. Dikarenakan lingkungan tempat tinggalnya banyak terdapat nelayan, lantas pada tahun 1983 beliau memutuskan untuk memulai usahanya di bidang perikanan. Beliau memulai bisnisnya dengan membeli ikan hasil tangkapan nelayan dengan uang yang beliau dapat dari hasil menjual perhiasannya, yaitu sebesar Rp750.000. Setelah mendapatkan ikan yang diinginkan, beliau lalu menjual ikan-ikan tersebut ke restoran yang ada di sekitar Pangandaran. Walaupun tidak semua restoran tersebut meyakini bahwa ikan yang dijual oleh Susi berkualitas bagus, beliau tetap bertekad dan meyakinkan kalau ikan yang beliau jual merupakan ikan yang berkualitas bagus. Dengan kegigihan dan konsistennya dalam berbisnis, beliau akhirnya sampai di titik kesuksesannya. Kesuksesan beliau tersebut bahkan mampu menguasai bursa lelang. Setelah sukses dengan usaha pertamanya, tahun 1996 beliau mendirikan sebuah pabrik pengolahan ikan yaitu PT Asi Pujastuti Marine Product. Di pabrik tersebut menjual produk laut. Salah satu produk unggulannya adalah lobster yang diberi merek Susi Brand. Bisnis ini meluas hingga ke Asia dan Amerika, sehingga membuat Susi memerlukan sarana transportasi udara agar produk hasil lautnya sampai masih dalam keadaan segar. Pada tahun 2004, Susi membeli 2 pesawat Cessna Caravan menggunakan pinjaman sebanyak 47 miliar dari BUMN. Hal itu bisa didapatkannya setelah berusaha meyakinkan beberapa bank. Tidak lama setelah itu, pada tahun 2004 tsunami Aceh melanda. Tsunami tersebut membuat akses transportasi di sana menjadi terputus sehingga sulit mengirim bantuan ke sana. Mendengar kabar itu, Bu Susi Pujastuti berinisiatif meminjamkan pesawat yang dimilikinya untuk membantu para korban di sana melalui jalur udara. Awalnya beliau hanya berniat untuk membantu korban di sana dengan menyediakan jasa pengangkutan korban lewat jalur udara secara gratis selama kurang lebih 2 minggu. Bantuan Bu Susi Pujastuti tersebut mengundang banyak pihak dari organisasi kemanusiaan baik dalam maupun luar negeri tertarik dan ingin menyewa pesawat yang dimiliki Bu Susi Pujastuti tersebut. Melihat peluang yang besar untuk memulai bisnis baru, beliau lantas mendirikan sebuah maskapai penerbangan yang diberi nama Susi Air, yang menyediakan jasa pengangkutan penumpang serta komoditas hasil perikanan dan kelautan sebagai ajang berbisnisnya. Hingga pada tahun 2012, Bu Susi Pujastuti sudah memiliki 50 pesawat dengan berbagai tipe. Kegigihan dan komitmen Bu Susi dalam berbisnis akhirnya terdengar oleh politikus PDIP yang juga Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo. Beliau menilai Bu Susi Pujastuti pantas mengisi posisi Menteri KKP. Tidak sampai di situ saja, kabar kesuksesan berkat kegigihan Bu Susi Pujastuti dalam berbisnis ini sampai ke telinga Pak Presiden saat itu, yaitu Pak Jokowi. Pak Jokowi lantas langsung memilih Bu Susi Pujastuti untuk menjadi Menteri Kelautan serta Perikanan Indonesia. Bu Susi sendiri mengaku penasaran dengan apa alasan dibalik Presiden Jokowi memilihnya menjadi seorang menteri. Bu Susi pun sudah beberapa kali mencoba bertanya langsung ke Presiden, tetapi beliau tak mendapatkan jawaban yang puas. Karena setiap ditanya, Pak Jokowi selalu bilang beliau mendapatkan informasi Bu Susi Pujastuti dari Google. Bu Susi juga menyampaikan langsung ke Presiden kalau dia adalah orang yang setengah gila, tetapi pernyataan
pernyataan Bu Susi tersebut mendapat jawaban tak terduga dari Presiden. Pak Jokowi malah menjawab Indonesia memang membutuhkan orang-orang gila. Mendengar jawaban yang tidak terduga tersebut, pada akhirnya Bu Susi menerima tawaran menjadi menteri dan menerimanya dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Bu Susi Pujiastuti menjabat menjadi menteri dari tahun 2014 sampai 2019. Selama menjabat menjadi menteri, tentu banyak pro dan kontra dari masyarakat. Namun hal tersebut beliau tepis dengan usaha kerjanya. Berkat kegigihannya dalam bekerja, akhirnya banyak yang menjadi suka dan beliau. Hal itu seiring dengan adanya kebijakan-kebijakan yang beliau keluarkan yang lebih menguntungkan masyarakat kecil. Bahkan ada kebijakannya yang mungkin cukup kontroversial, yaitu menghancurkan kapal-kapal ilegal yang masuk ke dalam perairan Indonesia dan mengambil sumber daya alamnya di Indonesia. Meski saat ini sudah tidak menjabat lagi menjadi seorang menteri, tapi dedikasi dan kontribusinya bagi negara selama ini patut diacungi jempol. Kegigihan, semangat, dan tekad bulatnya menjadi inspirasi banyak orang, tidak hanya masyarakat Indonesia, tapi juga seluruh orang di dunia. Dengan adanya kisah sukses dari Susi Pujiastuti yang bisa dibilang inspiratif ini, kita bisa memperoleh banyak pelajaran di dalamnya. Dari kisah ini, kita bisa mengetahui bahwa untuk dapat menjadi orang yang sukses, kita harus berani mengambil langkah yang beda dan juga tetap konsisten dalam tujuan yang telah dibuat. Orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang yang pintar, tapi orang yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Susi Pujiastuti. Sekian video dari kami. Jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun informasi, harap dimaafkan. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.